Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Okta Yuhandira, NIM 332020015 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dari FKIP Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Langsung saja kita ke ahli yang pertama. Yang pertama, menurut Setiasari dan Sikabuden 2005, mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik, yaitu pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran dua dimensi hanya bisa dinikmati dari satu arah pandangan saja. Contohnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Selanjutnya ada media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi juga, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya meja, kursi, mobil, rumah, dan lain-lain. Klasifikasi selanjutnya yaitu media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Contohnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu menurut Sulaiman. Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera, yaitu pertama, media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio cassette, tape recorder, dan radio. Yang kedua ada media visual dua dimensi, dan media visual tiga dimensi. Ketiga, media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara yang stautunit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat ada media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, video tape cassette, recorder, dan sound film. Kelima ada media audio still visual, yaitu media lengkap kecuali penampilan motion atau gerakan tidak ada, seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Keenam, ada media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya teleutering dan recorded telewriting. Selanjutnya, klasifikasi menurut Geller dan Ely. Geller dan Ely mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Ada media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, contohnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Selanjutnya ada media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, misalnya contohnya film dan slide. Klasifikasi selanjutnya yaitu media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, contohnya televisi, radio, dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir ada pengklasifikasian dari Ruby Bridge. Mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara dan visual, atau berupa gambar, garis dan simbol, dan gerak. Ia juga membedakan antara media siar atau telecommunication dan media rekam atau recording menurut taksonomi Bridge. Dikelompokkan menjadi 8, yaitu pertama media audio visual gerak, kedua media audio visual diam, ketiga media audio semi gerak, keempat media visual gerak, kelima media visual diam, keenam media semi gerak, ketujuh media audio, dan kedelapan media cetak. Nah, itu dia tadi video kita tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli versi Oktayuendira, atau ini cuma beberapa dari pendapat para ahli. Di video ini kita cuma membahas 4 ya. Untuk seterusnya pembahasan lengkapnya nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.